Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di proses pembibitan ikan gurame, guys. Ini kolam yang baru kita panen, kita siapkan untuk bibit yang baru ya. Jadi untuk bibit yang baru, dan ini nanti isinya kita siapkan sekitar 3000. Dan kemarin kita proses pembibitannya di kolam yang sebelah sini. Langsung lempar. Oke, siap. Sambil seleksi Pak Nur. 9 ekor masuk di bak penampungan sementara. Sama. Hah? Ini ceritanya begini. Jadi kalau ini kolam yang ini ukuran antara 8 lawan 7 meter ini untuk kita pembibitan awal. Pembibitan dari kemarin kita mulai dari telur ya. Kita kemarin beli telur, satu paket telur harganya 500.000, isinya sekitar 10.000 telur, dan nanti kita cek hasilnya berapa. Dan karena ini sudah ukurannya agak besar, kita pindahkan ke kolam pembesaran. Jadi ini kolamnya yang kemarin kita panen, sekarang kita isi dengan ikan yang baru. Kita masukkan bak dulu, isi 50 ekor. Setelah 50 kita pindahkan ke kolam berikutnya. Bareng lebok nih memang harus ditambahi kecil Pak. Oh ya. Bonus biji ya? Hah? Biji. Bonus biji. Kita masukkan lagi, ini 50 ekor masuk berikutnya. Di tempat yang baru, sekarang kita lihat aktivitas ikannya. Jadi para pemirsa yang mungkin ada minat untuk budidaya gurame, yang perlu kita siapkan adalah proses pembibitan ya. Pembibitan bisa sebetulnya tidak harus kita lakukan sendiri, kita bisa mencari bibit dari luar ya, dengan berbagai macam ukuran. Di antaranya ada istilah ukuran senten, guys. Jadi senten ini ukuran terkecil bagi bibit ikan yang mau kita tabur di kolam, dan kisaran harganya kalau senten itu per ekornya antara 150 sampai 200 per ekor. Di ukuran berikutnya adalah ukuran
bensol ya. Jadi ukuran bensol itu artinya ukuran ikan sebesar korek bensol. Korek api bensol itu biasanya dihargai antara 800 sampai 1000 per ekor, dan itu juga harganya naik turun tergantung dari situasi dan kondisi. Berikutnya di atasnya itu adalah ukuran silet. Jadi ukuran ikan sebesar silet gul atau silet tatra, dan itu harganya di atasnya bensol sekitar per ekornya 1200 sampai 1500 guys per ekornya kalau ukurannya adalah ukuran silet. Dan di atasnya lagi adalah ukuran mina. Jadi kenapa ini disebut ukuran mina, ini kami juga memprediksi dulu di sekitar daerah sini kan ada rokok yang cukup terkenal punyanya Rejo Pentung, yaitu rokok mina. Dulu pernah sempat ngetren, sehingga kalau ukuran ikan sebesar bungkus rokok mina maka harganya antara 1500 sampai 1800. Jadi biasanya petani ikan yang mau menabur ikannya di kolam yang baru dipanen dengan beberapa ukuran seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ukuran senten, ukuran bensol, ukuran silet, dan ukuran mina. Juga kadang-kadang pedagang bibit ada yang ukurannya berdasarkan lubang tempat penjaring. Jadi di jaringan itu ada ukuran milinya ya. Jadi bibit itu dijaring dengan bak yang dilubangi seukuran yang mau kita kehendaki. Jadi seperti itu guys. Kita tunggu sampai proses penghitungan sampai selesai kita lakukan. Ini kebetulan cuacanya sangat cerah, secerah hati kita yang sedang memindahkan bibit ikan gurame dari satu kolam pembibitan ke kolam pembesaran yang kita saksikan hari ini. Dan perlu diketahui bahwasanya kenapa sih kita menabur bibit ikan itu harus kita hitung ya. Jadi pembibitan ikan ini harus kita hitung, pada dasarnya nanti mempermudah kita untuk proses pemanenan, karena biasanya hitungan habis pakannya itu sampai dipanen itu kisaran habis pur atau butiran makanan yang disediakan sekitar 25 sak sampai 30 sak per 1000 ekornya. Jadi kalau kita tidak tahu jumlah berapa ikan yang ada di dalamnya, ini nanti kita sulit untuk memprediksinya. Saya lanjutkan. Jadi kalau kita ini bicara tentang berapa besaran yang harus kita siapkan
apabila kita kepingin untuk budidaya ikan gurame ya. Jadi kalau kita punya ukuran kolam antara seperti ini ya, seperti yang ada di ini yang sedang diisi ini, ukurannya adalah 18 meter lawan 10 meter. Jadi ini kapasitas ikan yang kita tabur itu kisarannya bisa antara 2.500 ekor sampai maksimal 3.000. Karena kalau terlalu banyak nanti terlalu padat, maka pertumbuhan ikan dan kesehatannya akan sedikit terganggu. Jadi kalau ini nanti kita rencanakan kita isi 3.000, jadi nanti kalau misalkan kita beli bibit di penjual bibit ikan itu kan per ekornya tadi saya sampaikan kalau kita masukkan ukuran bensol itu 800, sehingga kalau kita isi 3.000 maka kita butuh dana segar untuk pengeluaran bibit itu berarti 800 kali 3.000 itu sekitar 2.400.000 ya. Jadi 2.400.000 yang kita siapkan untuk biaya bibit yang kita tanam atau kita taburkan di kolam. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, sampai berapa banyak habisnya makanan untuk siap dipanen ya. Jadi sampai siap dipanen nanti per 1.000 ekor kita ambil habisnya 30 sak. Ini kan per 1.000 ekor kan 30 sak, sehingga kalau ini isinya satu kolam itu adalah 3.000, berarti ya 30 dikali 3 atau 90 sak butiran pelet yang harus kita siapkan untuk sampai ikan itu siap dipanen. Jadi saya ulangi, kalau isinya 3.000 ekor maka kita butuh 90 sak 90 sak butiran pelet atau butiran pur yang kita sajikan, sehingga kalau harga per saknya sekarang ini juga macam-macam ya. Jadi produk pakan ikan itu macamnya banyak sekali. Ada yang persaknya 380, ada yang 310, dan lain-lain. Kalau yang kita pakai di sini, kita pakai pakan produknya Pokpen yang 788, sekarang harganya 314 ya, anggaplah 310 begitu. Jadi kalau
90 ya, tadi kan habisnya 90 sak. 90 dikali 300 itu kan berapa? 27 juta ditambah dengan yang 10.000 itu kali 90 kan 900 ya, sehingga 28 ditambah dengan biaya bibit tadi 2.400.000, maka sampai panen ini biaya operasional bibit dan apa itu namanya peletnya sekitar 30-an juta ini ya. Apakah masih ada biaya yang diperlukan selain bibit dan pelet atau pur ikan? Ternyata masih ada biaya-biaya lain, karena proses pengairan air kolam yang ada di sini ini menggunakan pompa air ya. Jadi kita menggunakan pompa air menggunakan pompa air. Kalau kita hitung per bulannya itu kita habisnya ya, kebetulan kemarin kita pakai PLN yang subsidi ya, karena ini untuk UMKM itu per KWH-nya lebih murah dibanding dengan rumah tangga, yaitu sekitar 600 per KWH, sehingga habisnya listrik per bulan sekitar 100.000, tapi bukan untuk satu kolam ya, jadi ini untuk 5 kolam yang ada di sini. Jadi kalau misalkan 100 dibagi 5 kan sekitar 20 per bulan ya. Kalau usia ikan itu 1 tahun ya berarti sekitar 20 kali 12 240 ya, jadi 240. Dan tenaga-tenaga yang lain mungkin untuk proses nyedot dan lain sebagainya, maka per satu kolam biaya operasionalnya kurang lebih sekitar 35 juta rupiah guys. Jadi rinciannya seperti itu kira-kira. Apabila ada pemirsa dan khalayak yang pengen budidaya ikan, mudah-mudahan bisa sebagai gambaran bagaimana proses dan lain sebagainya. Kita hitung keceknya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita sudah dapat 400 ekor. Tambahi 1 lagi berarti sudah 450 guys. Sebagai tambahan informasi ini, jadi ini kemarin kita menggunakan PLN khusus untuk UMKM ya. Jadi ini tarifnya berbeda dengan tarif untuk rumah tangga.
Dan ini belum lama ini masangnya, dan ternyata betul memang lebih murah karena pemerintah mensubsidi para petani ikan supaya bisa berkompetisi dan bisa survival untuk mengembangkan usahanya, dibantu dengan harga per kWh listrik yang dikonsumsi tidak ada 50% dari rumah tangga. Jadi rumah tangga itu per kWh nya sekitar 1.400 per kWh, ini hanya sekitar 620 per kWh nya. Jadi lebih murah, meringankan para petani gurame. Ini sekilas tambahan info tentang energi, dan kita menggunakan 2 pompa ya. Jadi ini pompa 1 dan pompa 2 nya di sana itu guys ya, letaknya agak jauh di sana, kita zoom dulu. Nah, itu pompanya. Jadi kita butuh 2 pompa untuk mengairi kolam sebanyak 5 kolam ini. Dan sekali lagi per bulannya kita membayar listriknya sekitar 100.000 per bulan. Ini khusus untuk kolam guys ya, karena kalau untuk rumah tangga ada meteran listrik tersendiri. Jadi begitu informasinya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Kopinya nggak diminum dulu kopinya. Dicedekne rapol Pak Ahmad. Rojo metu kene wae pinter men wae. Jadi caranya dijaring dulu sebagai tambahan informasi jaringnya, dan jaring khusus pembibitan juga jaringnya jaring yang rapat ya, beda dengan jaring proses pemanenan. Menggerakkan jaring. Ini ukuran pensol. Kami numpuk kene. Ben hop sek. Tak pernah ya. Tak ada yang bisa sek. Jenenge sek.